Terletak di atas Immortal Starfield, di dalam dunia susunan. Tokoh-tokoh berpengaruh dari Sekte Penjara dan Istana Suci Tujuh Alam mengawasi Chu Feng dengan cermat melalui susunan pengamatan. Mengapa Chu Feng tidak bergerak? Pada saat itu, mereka juga menyadari bahwa Chu Feng, yang sebelumnya berjalan dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Tempat seperti apa itu? Dunia ini diwarnai dengan pertanyaan. Setelah mendengar ini, Bai Li Sukong, Dongfang Hansong, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Penjara semuanya mengeluarkan peta. Peta itu menandai semua dunia di seluruh Immortal Starfield. Selain itu, terdapat catatan tertulis yang merinci kondisi berbagai dunia. Lautan bunga di alam fana. Jalan Bai Li Void. Apakah ada barang-barang yang berhubungan dengan relik suci di sana? Tanya Jie Tianran. Sekte kami telah menyelidiki seluruh medan bintang abadi. Lautan bunga di alam fana ini hanyalah tempat biasa di dalam medan bintang abadi. Sumber daya sangat terbatas, awalnya hanya sedikit orang yang tinggal di sini, dan tidak ada petunjuk yang berkaitan dengan benda suci tersebut. Bai Li Sukong melihat peta itu dan berkata, peta ini dibuat oleh Sekte Penjara setelah melakukan penyelidikan, dan peta ini mencatat hasil penyelidikan tersebut. Kalau begitu, tidak perlu memperhatikannya. Kirim pasukanmu untuk mengepung dan memperkuat Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Jie Tianran melanjutkan melakukan gerakan segel tangan. Namun, ini bukan lagi sekadar mengaktifkannya, melainkan, susunan baru dibentuk, dengan aura yang sama seperti susunan pengamatan. Setelah beberapa waktu, Dewa Langit dari Sekte Penjara dan Guru Roh Alam Naga Langit dari Istana Suci Tujuh Alam. Mereka akhirnya tiba di alam fana lautan bunga dan di lokasi tempat Chu Feng berada. Namun ketika mereka tiba, mereka tercengang. Karena di sini, tidak ada jejak Chu Feng, dan kehadirannya pun tidak dapat dirasakan. Apapun jenis alat pengamatan dan metode yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menemukan jejak Chu Feng. Dengan menggunakan alat komunikasi, mereka juga menyampaikan pesan ini kepada Jie Tianran dan yang lainnya. Jie Tianran, kita tidak tertipu oleh Chu Feng, kan? Mungkinkah dia sudah pergi? Chang Li bertanya pada Jie Tianran. Formasi saya tidak akan mengalami kerusakan. Chu Feng telah terkunci olehku, dan tidak mungkin dia bisa lolos dari formasi ini. Biarkan orang tua ini melihatnya. Trik apa lagi yang sedang direncanakan Chu Feng sekarang? Saat Jie Tianran berbicara, dia membuat segel tangan. Sesaat kemudian, lokasi Chu Feng berubah. Ini bukan lagi sekadar peta, ini menyajikan gambaran dunia tersebut. Inilah metode Jie Tianran. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng tidak bergerak, dia memperkuat susunan pengamatan untuk mengunci lokasi Chu Feng. Saat adegan itu berlangsung, suasana hikmat menyelimuti para anggota berpengaruh dari Sekte Penjara. Jika sebelumnya ada keraguan, itu karena para Dewa Langit tingkat 1 dan Naga Langit tingkat 1 terlalu lemah dan tertipu oleh Chu Feng. Jadi sekarang, adegan yang ditampilkan hanya menunjukkan orang-orang dari Sekte Penjara mereka dan Istana Suci Tujuh Alam, tetapi tidak ada jejak Chu Feng. Namun, setelah mengamati petunjuk pada formasi besar tersebut, ternyata memang sang pemandu, Chu Feng, yang berada di posisi itu. Gemuruh. Tepat saat itu, guntur bergemuruh di langit di atas alam fana lautan bunga. Apa itu? Pada saat yang sama, ekspresi para tokoh berpengaruh dari Sekte Penjara dan Istana Suci Tujuh Alam juga berubah. Dunia berbasis susunan mereka berdiri di atas medan bintang abadi. Karena adanya susunan pelindung yang menjaga medan bintang abadi, mereka tidak dapat melihat situasi di dalam medan bintang abadi dengan jelas kecuali dengan mengamati susunan tersebut. Kamu tidak akan percaya kenapa aku pindah ke Surabaya. Namun, mereka dapat melihat pemandangan di luar Immortal Starfield dengan sangat jelas. Saat ini, area awan petir yang luas telah muncul dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, api itu menutupi seluruh Immortal Starfield dan masih terus menyebar. Dari sudut pandang mereka, mereka sangat dekat dengan awan petir dan dapat merasakan kekuatan dahsyatnya. Karena itu bukan sekadar awan petir biasa, awan itu mengandung kilat 9 warna. Guntur ilahi 9 warna. Itu Chu Feng yang akan segera mencapai terobosan.
Jadi, bocah nakal itu tiba-tiba berhenti bergerak, apakah dia sedang berlatih? Pasti dia. Hanya ketika dia berhasil menembus pertahanan, petir ilahi 9 warna seperti itu dapat dipanggil. Saat ini, tokoh-tokoh berpengaruh dari Sekte Penjara dan Istana Suci 7 Alam sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun sebenarnya, semua jawabannya ada di sana. Jie Tianran, cucumu sungguh menarik. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi malah berlatih di sini. Dan dia benar-benar berhasil menerobos. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba berhasil menembus pertahanan itu? Mungkinkah berjalan di tepi pisau, bermain api, adalah metode kultivasinya? Bahwa itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan. Monster tua itu bercanda. Jie Tianran menatap tajam petir ilahi 9 warna itu, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dari jarak sejauh itu, dia harus mengakui bahwa pemandangannya benar-benar menakjubkan. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang memiliki garis darah petir surgawi, dan pada dasarnya, begitu mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, terobosan mereka akan memicu petir ilahi 9 warna. Hanya dengan menahan sambaran petir cobaan barulah seseorang dapat benar-benar meraih terobosan. Namun, bahkan dia pun belum pernah melihat petir ilahi 9 warna seperti yang digambarkan Chu Feng. Tepat saat itu, terdengar raungan, dan sosok 9 binatang buas yang menggelegar muncul dari awan badai. Kejutan yang mengguncang jiwa menyelimuti semua tokoh berpengaruh yang hadir. Pada saat itu, semua orang terdiam. Bahkan dengan kultivasi seperti itu, ketika aura itu menyapu, mereka semua merasa sangat lemah dan dipenuhi rasa takut yang mendalam. Mereka telah menyaksikan begitu banyak cobaan yang ditimbulkan oleh petir ilahi 9 warna, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka begitu terpengaruh. Jika mengesampingkan hal-hal lain, aura mereka sungguh mengesankan. Mampukah cucumu menanggung cobaan seperti itu? Tidak, dia bisa mengatasinya. Sepertinya setiap kali dia berhasil menembus batasan, itu selalu menimbulkan kehebohan. Monster tua itu berbicara lagi. Pada kenyataannya, semuanya berjalan persis seperti yang mereka harapkan, petir ilahi 9 warna itu secara alami ditarik oleh Chu Feng. Setelah menerima warisan Kaisar Pembunuh Iblis, Chu Feng tidak pergi, melainkan mulai memurnikan sumber daya kultivasi di tempat itu juga. Tak lama kemudian, petir ilahi 9 warna menyambar turun, langsung menuju ke lokasi Chu Feng. Pemandangan ini membuat kelompok dewa dan master roh dari alam naga surgawi yang menjaga Chu Feng ketakutan, menyebabkan mereka melarikan diri dengan panik. Sebenarnya, mereka semua tahu bahwa petir ilahi 9 warna ini hanya ditujukan kepada mereka yang berhasil menembus ke tingkat berikutnya. Meskipun terlihat mengintimidasi, mereka tidak memiliki kekuatan penghancur yang nyata dan sama sekali tidak akan menyakiti mereka. Namun, petir ilahi 9 warna yang dilepaskan Chu Feng benar-benar menakutkan, kekuatannya bahkan membuat seluruh 100 Mile Void gentar. Mereka tentu saja menjadi lebih panik. Benar saja, petir ilahi 9 warna itu menyambar jauh ke dalam bumi tanpa menimbulkan kerusakan apapun, seolah-olah telah ditelan oleh lautan bunga. Chu Feng sedang mengasingkan diri di sini, mengasah keterampilannya. Melihat hal ini, kelompok dewa tersebut memastikan lokasi Chu Feng dan kemudian bertindak. Namun ketika dia melakukan langkah itu, mereka terkejut. Meskipun mereka menghancurkan lautan bunga itu dengan begitu mudah. Namun tanah itu tampaknya tak terkalahkan, mereka tidak mampu menghancurkannya. Sebuah penghalang yang sangat kuat. Para guru roh alam naga surgawi berkata. Penghalang itulah yang menghalangi serangan kelompok Dewa Langit peringkat pertama. Struktur ini jelas telah tersembunyi di sini sejak lama dan bukan hasil karya Chu Feng. Bai Li Sukong, bukankah alam fana lautan bunga ini seharusnya tempat biasa? Kenapa ada penghalang seperti ini di sini? Jie Tianran menatap kehampaan yang luas dan bertanya dengan suara berat.